Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Seperti biasa Aquarius akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu dengan si dia. Tapi kali ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya. Yang jelasnya di sini ada kemungkinan salah satu di antara kalian menjadi korban ya, menjadi korban secara mental ataupun emosional gitu ya. Karena di sini tuh kalau Mari tangkep si pasangannya kamu, dia akan lebih cenderung menutup dirinya dia dari kamu. Dan jangan-jangan menutup dirinya dia ini dari kamu, ini tuh sudah kali sekian gitu ya. Dan setiap dia menghindar dari kamu, ini ngedatangin perasaan yang lumayan mencemaskan, bikin kamu resah, bikin kamu sedih, bikin kamu marah, bikin kamu ya nano-nano, dalam artian yang bukan nano-nano manis gitu ya, bukan itu. Tapi yang pahitnya gitu ya, yang gak enaknya, yang sepetnya gitu loh. Ya, yang kalau boleh dikatakan cenderung ini tuh perasaan-perasaan yang negatif. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh udah kayak kali sekian. Bukan kali pertama, tapi kali kesekian. Nah, seperti itu ya. Atau ini seperti yang oke, ini kali pertama, tapi ini tuh akan menjadi warna dalam dalam sepanjang hubungan kalian. Jadi ada inkonsisten dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamunya gitu ya. Dan kali ini bisa jadi dia akan mendiamkan kamu dalam durasi waktu yang lebih panjang daripada yang biasanya. Misalnya kayak gini, kalian ribut, oke? Ketika kalian ribut paling-paling hanya 2-3 jam. Tapi ini bisa ributnya manjeng sampai seharian gitu ya. Atau yang biasanya kalau diam-diaman ketika ribut itu tuh hanya katakanlah paling lama 2 hari, 3 hari gitu ya. Seminggu, 2 minggu, atau cuma sebulan gitu. Nah, kali ini lebih panjang gitu ya. Nah, yang tadinya biasanya cuma seminggu diaman, itu rekor terakhir ya. Diam-diamannya rekor terakhir hanya seminggu. Ini bisa seminggu 1 hari. Gitu ya. Biasanya yang diam-diaman cuman 1 bulan, 2 bulan. Ini bisa jadi 3 bulan, 4 bulan. Nah, bisa jadinya kayak gitu ya. Soalnya untuk saat ini tuh lagi lebih besar gambaran si pasangannya kamu nutup diri dulu dari kamu gitu ya. Dan juga belakangan ada kayak ngerasa udah lebih puas gitu ya kali ini ya, sebelum dia akan ninggalin kamu, mendiamkan kamu, tapi udah sempet ada hanya dalam beberapa masa kalian bersama barusan ini, itu tuh udah kayak datangin rasa bener-bener puas dia menikmati kehadirannya kamu gitu ya. Atau dia kayak ngerasa sudah puas memberikan apa yang terbaik untuk kamu. Nah, jadi saat ini dianya ngepuas-puasin dirinya dulu. Gitu modelnya ya. Jadi yang kayak bagian hidupnya aku, waktunya aku, tenaganya aku, duitnya aku, kasih sayangnya aku, dan sebagainya ya, aku rasa udah cukup untuk kamu. Nah, gitu dia ya, gitu. Atau yang kamu lakukan ke dia beberapa waktu belakangan hari ini udah ngerasa oke banget dia rasa gitu ya. Jadi yang namanya orang udah puas mau ninggalin itu tuh
gampang, mau menjauh dulu gampang. Seperti ketika kita punya makanan kesukaan gitu ya, tiap hari dimakan, padahal ini kesukaan nih, happy kita kalau makannya, puas kita kalau makannya gitu ya. Tapi ada masanya kan, kita itu tuh yang udahlah, udah puas aku makan menu ini, mau menu lain, kan kita kayak gitu ya. Nah, kira-kira gitu analoginya. Untuk saat ini, porsi menikmati hadirmu ya, dalam kisah memberi dan menerima ini tuh rasa-rasanya udah sampai titik klimaksnya dia gitu ya. Jadi kok kayaknya untuk saat ini dia mantep nih, kosong dulu dari kamu, kosong dulu investasinya dia dalam hubungan dengan kamu gitu ya. Nggak usah dulu chattingan sama kamu, telepon-teleponan, ketemu-ketemuan gitu ya. Atau yang nggak usah dulu manis-manisan di rumah gitu ya. Mendingan lebih banyakin waktu di luar rumah, main game ya. Pokoknya nggak mau dulu interaksi sama kamu, nggak mau dulu. Nah kayak gitu. Apalagi nampaknya Mari bisa agak ada ketidaksenangan si pasangannya kamu ini ke kamu Aquarius gitu ya. Kayak dia menganggap, ini bisa juga ya, dia kayak nganggap bahwa kamu mancing-mancing dia untuk dia bersikap seperti ini ke kamu gitu loh ya. Kamu mancing-mancingin dia untuk bersikap seperti ini. Jadi ada beberapa kamu yang duluan bersikap dingin sama dia, keras-kerasan ke dia gitu ya. Kamu kayak kelihatan juga lagi tidak mood untuk berinteraksi sama dia. Jadi agak ada nih ketersinggungannya dia gitu ya. Pas dia lagi dalam keadaan senang banget, tadinya sudah sempat ngerasain senang sama kamu, terus sepertinya kamu agak-agak gimana gitu ya, agak-agak jaim, agak-agak memberikan jarak gitu ya. Ya udah, pas momennya akhirnya dia udahlah, aku ngikutin kamu juga gitu. Aku juga ngikutin kamu lah, kamu juga lagi kayak lebih fokus pada dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu kayaknya lebih kayak beberapa ini nganggep kamunya ya tadi agak-agak sombong kamunya gitu ya. Seperti kamu lagi nggak butuh juga sama si dia, ya udah sekalian aku nggak datang gitu loh. Sekalian aku nggak ngapa-ngapain kamu gitu ya. Sekalian aku tuh nggak ngapa-ngapain dalam hubungan kita. Kan kamunya juga nggak butuh sama aku gitunya. Gitu dianya. Gitu loh. Padahal mungkin kamunya nggak kayak gitu juga nih. Kalau Mari lihat ya. Kalau Mari tangkep melalui kartu tarot ini, kamu nggak gitu juga. Nampaknya maksud kamu gini. Kamu mau jaim-jaim dulu gitu ya. Kamu mau lihat dulu dia terus-terusan effort sama kamu. Tapi seseorang yang kamu harapkan untuk terus-terusan nge-effortin kamu, ini tuh kayak bisa ngerasa bahwa effortnya dia tidak juga punya arti bagi kamu. Soalnya nggak ada respon yang oke juga dari kamu. Gitu ya. Jadi kayak mungkin kamu mau ngerasa ini dulu gitu ya, mau menikmati dulu gitu ya. Gimana sih dikejar-kejar orang gitu ya, gimana sih diusahain sama orang gitu ya. Sampai sejauh apa berharganya kamu di mata orang ya, di matanya dia. Mungkin kamu lagi coba lihat pembuktiannya itu gitu ya. Kamu lagi coba mau ngebuktiin seberapa lamanya dia bisa effort sama kamu, seberapa gigihnya dia nge-effortin kamu, seberapa telatennya dia, tekunnya dia, sabarnya dia ke kamu. Kayaknya kamu lagi uji coba dia. Dan ternyata orang yang kamu uji coba ini tuh nyerah. Gitu Aquarius. Dia nyerah di sana. Gitu ya. Udah habis yang bisa dia kasih sama kamu, dia rasa ya udah habis yang bisa dia kasih,
Dan ketika dia udah ngasih sama kamu, feedback balik dari kamu juga kok kayaknya tidak seimbang dengan dia, gitu ya. Atau justru vice versa. Bisa jadi memang kamu kayak ngasih terus sama dia, tapi bisa dia ngerasa bahwa ketika kamu ngasih sama dia, ya, ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, ngasih apa, ngasih ini, servis dia, gitu ya. Ya, dia ngerasa oke banget servisnya kamu sama dia, pemberiannya kamu sama dia. Tapi dibalik dari pemberiannya kamu ini, kok kayaknya ada energi-energi yang kurang sedap dia rasa. Ya, Aquarius, energi yang kurang sedap. Kayaknya kamu ada di sana tuh entah nggak ikhlas gitu ya. Soalnya kamu mau kayak minta diapresiasi oleh dia dengan cara yang cukup berlebihan dan dia nggak seneng gitu. Misalnya gini, ini misal aja ya, kamu ngasih sesuatu, aku baik kan sama kamu kan, makanya kamu juga harus baik sama aku, gitu-gitu. Jadi dia agak kurang seneng. Atau misalnya gini, kamu baik ketika kalian berdua, kamu kayak hormat sama dia, tapi ketika di depan umum kamu bisa kayak yang kamu bisa yang kayak menyombongkan apa yang sudah kamu lakukan dalam hubungan kalian berdua. Nah, jadi dia tuh kurang senang. Gitu ya. Atau ketika di depan umum, kamu bisa aja kayak yang berlaku dia ini tuh bukan siapa-siapa bagi kamu. Nggak seneng dianya. Iya, kalau lagi private kamu oke banget. Tapi giliran ada orang, kok kamu jadi orang asing. Kamu kok kayak nggak menghargai dia. Gitu ya, kamu kayak ngeremehin dia. Itu ya. Jadi kayak ada tuntutannya kamu ke dia, dan tuntutannya kamu di matanya dia ini tuh tuntutan yang ini bikin dia kesel gitu ya. Nggak bener nih, sikapnya kamu itu tuh nggak bener gitu loh. Kok kayak nggak ikhlas gitu ya. Seneng sih dia apa yang kamu kasih, seneng itu ya. Tapi di balik rasa seneng ini ada beban di sana. Itu loh. Dan dia pun kayak ngerasa bahwa ketika kamu memberi, dia pun memberi di situ. Tapi kok hanya pemberiannya kamu aja yang mau diapresiasi, sementara pemberiannya dia itu tuh ya dianggap biasa-biasa aja sama kamu. Gitu ya. Jadi agak kurang merasa dihargai, dihormati si seseorang ini oleh kamu. Gitu ya. Di sana. Jadi akhirnya dia yang kayak udah deh aku ngejauh dulu dari Aquarius. Gitu dianya. Ya. Sementara ketika dia sedang ingin menjauh dari kamu, kamu bisa ingin dia itu tuh semakin mendekat sama kamu. Gitu ya. Semakin mendekat. Nah, untuk beberapa model yang seperti ini ya, seperti Mari sampaikan tadi, kamu yang kayak pede-pede aja, hubungan kalian akan kembali seperti kemarin-kemarin hari. Soalnya ya tadi ya, untuk beberapa hubungan kisah on off nggak jelas seperti ini tuh udah bukan kali pertama, tapi udah kali sekian gitu ya. Nah, tapi kamu masih tetap percaya diri banget di situ Aquarius, bahwa ya nanti dia balik lagi kok. Tapi di sini ya kayak kata Mari tadi, balik pun dia tidak secepat durasi waktu yang kamu ketahui. Gitu ya. Atau ketika dia balik pun sama kamu, tapi baliknya dia itu nanti sikapnya tidak lagi sama seperti yang dulu. Gitu. Dan hal itu tuh bikin kamu kecewa. Di sana ya, kamu bisa menuduh dia sebagai orang yang nyakitin kamu banget. Nah, dia pun bisa bilang hal yang sama. Tadi respeknya kamu itu loh. Ya, respeknya kamu kepada dia, dia anggap itu tuh hampir-hampir zong. Itu loh, tuntutan-tuntutannya kamu yang dia anggap kadang-kadang terlalu berlebihan. Itu ya.
dianggap terlalu berlebihan, dan itu bikin dia kayak ngerasa, aduh apaan. Di situ ya. Jadi lagi-lagi, kalaupun dia balik sama kamu, hubungan ini kembali lagi ada koneksinya, bercakap-cakap kah, menghabiskan waktu bersama kah, tapi nanti suasananya bisa tidak lagi seperti yang kemarin, yang kamu ingat ya, masa-masa manisnya itu tuh kayak gimana. Kayaknya nggak kayak gitu dulu itu ya. Dan memang dia ada tekadnya nih, kalau bisa mah nggak usah lagi berhubungan sama Aquarius gitu ya. Apalagi kalau ini hubungannya masih PDKT atau pacarannya baru-baru, katakanlah ya baru-baru 1 tahun gitu loh ya. Jadi kalau bisa tuh nggak usah. Ini hubungan baru-baru atau ini hubungan yang sudah ada di usia 6 tahunan ke atas. Jadi udah yang kayak ngerasa cukup gitu loh. Dengan pengalaman bersama kamu, dia rasa itu tuh udah cukup. Ada keinginan untuk tidak lagi memperpanjang pengalaman setelah 6 tahun ini. Ya, kurang lebih 6 tahun ini. Gitu, ya. Jadi yang kayak lebih ingin tidak berurusan lagi sama kamu. Sempat pun nanti kalian akan kembali rekonsiliasi, tapi kamu lihat aja sikapnya dia nanti ke kamu itu tuh berubah. Itu ya, yang bisa-bisa bikin kamu kecewa. Gitu ya. Yang bisa bikin kamu tuh sakit hati. Itu loh. Ya, di sana. Jadi kamu tuh mungkin memang agak-agak gimana gitu ya sama si pasangannya kamu ini. Ada seperti jarak yang kamu kasih sama dia, dan jarak itu tuh tidak enak dia rasa. Ya tadi kadang-kadang perlakuan asingnya kamu sama dia gitu ya, atau yang minta imbalannya kamu ke dia. Padahal kamu nggak usah pun bilang minta imbalan, menurut dia sendiri dia udah ngasih nih imbalannya gitu ya. Jadi yang bukan hanya kamu aja yang memberi, dia pun banyak memberi menurut dia. Tapi lagi-lagi pemberiannya dia ini tuh kok kayaknya nothing di mata kamu, tidak ada apa-apanya di mata kamu gitu ya. Jadi itu pun hal yang mengecewakan dia, bikin dia kesel sama kamu. Dan kekesalannya ini tuh ya, aku mau belajar menjauh lah. Menjauh kali ini tuh menjauh lebih jauh lagi dah dari Aquarius ini. Nah gitu ya tekadnya si pasangannya kamu ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, ada Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces ada di sana. Kemudian ada energi dari Capricorn, masuk energi dari Taurus, masuk Pisces. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.